Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Awaludin Amirullah, NIM 171130214, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan menjalankan tugas Kukerta dari rumah. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini baru ditemukan awal mulanya itu di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 yang lalu. COVID-19 ini ialah suatu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Beberapa jenis virus corona diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius, seperti penyakit MERS maupun penyakit SARS. Sekarang ini, COVID-19 menjadi sebuah penyakit pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Bagaimana cara COVID-19 bisa menyebar atau menularkan ke orang lain? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan droplet dari hidung ataupun mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 ini batuk, bersin, ataupun berbicara. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan juga memakai masker. Percikan-percikan droplet ini dapat menempel di benda ataupun permukaan lain di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda ataupun permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, ataupun mulut mereka. Inilah sebabnya pentingnya untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir, ataupun membersihkan dengan cairan antiseptik berbahan zat alkohol atau disebut sanitizer. Lalu ketika kita sudah terinfeksi, cara gejala-gejala mengetahui kalau kita itu terinfeksi COVID-19 itu seperti apa? Nah, gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa ataupun penciuman, ruam pada kulit ataupun perubahan warna jari tangan ataupun kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tapi hanya memiliki gejala-gejala ringan. Sebab sebagian besar orang-orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus, sehingga sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta atau penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan paru-paru, diabetes, ataupun kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi oleh virus COVID-19 ini dan mengalami sakit yang lebih serius.
orang dari segala usia yang mengalami demam ataupun batuk disertai dengan kesulitan bernapas atau sesak dada kemungkinan bisa terinfeksi COVID-19 karena pada penyakit ini tidak pandang bulu, mau dia muda maupun dia tua maupun yang tidak punya penyakit bawaan kemungkinan bisa terkena oleh COVID-19 ini. Apa yang harus kita lakukan jika memiliki gejala COVID-19? Jika kita memiliki gejala ringan seperti batuknya ringan, ataupun demamnya ringan, secara umum kita tidak harus ke rumah sakit untuk mengecek, tetapi kita bisa di rumah melakukan isolasi mandiri dan pantau gejala-gejala kita dan ikuti panduan pemerintah mengenai tentang isolasi mandiri. Namun apabila ketika kita melakukan isolasi mandiri, gejala-gejala kita mengalami kesembuhan yang tadinya demam ringan lalu tidak demam, ya tidak usah ke rumah sakit. Namun ketika sedang mengalami isolasi mandiri di rumah, namun gejala-gejala ringan tersebut tidak mengalami perubahan atau makin parah, misalnya demamnya makin parah, makin lama, lalu batuknya juga makin berat, maka kita seharusnya menghubungi pertolongan medis atau Satgas COVID-19 di sekitar wilayah kita, karena kita akan dirujukan ke rumah sakit yang menangani COVID-19 ini. Oleh karena itu, tetaplah waspada apabila kita keluar rumah, dan kalau misalnya tidak penting-penting, tidak usahlah keluar rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, semisalnya memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.